Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tottenham resmi pecat Nuno Espirito Santo. Tottenham Hotspur resmi memecat Nuno Espirito Santo dari kursi manajer. Spurs mengumumkan pemecatan Nuno Espirito Santo di situs resmi klub. Pria asal Portugal ini didepak bersama 3 staf kepelatihannya, yaitu Ian Castro, Rui Barbosa, dan Antonio Diaz. Direktur olahraga Tottenham Fabio Paratici mengungkapkan bahwa langkah ini harus dibuat meski dengan berat hati. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada Nuno dan staf pelatihnya. Nuno Santo jadi manajer Spurs paling cepat dipecat. Nuno Espirito Santo mencatatkan diri sebagai manajer yang paling cepat dipecat dalam sejarah klub Tottenham Hotspur. Nuno Santo cuma 10 kali mendampingi Spurs berlaga di Liga Inggris. Itu lebih lama satu pertandingan dibanding Jacques Santini dengan 11 laga di tahun 2004. Tottenham sebenarnya sempat tampil apik, menyapu bersih 3 laga awal dengan kemenangan. Namun setelahnya, inkonsistensi datang. Hingga pekan ke-10, Spurs bercokol di peringkat ke-8 dengan 15 poin dari 10 laga. Antonio Conte merapat ke Tottenham. Manajemen Tottenham kabarnya telah bergerak cepat untuk mengamankan pengganti Nuno Espirito Santo. Dia adalah Antonio Conte, yang sedang menganggur usai pisah jalan dengan Inter Milan akhir musim lalu. Jurnalis Sky Sports spesialis transfer Fabrizio Romano melaporkan kalau Antonio Conte sudah siap menerima tawaran Tottenham. Kontrak sedang dibahas namun sudah mencapai tahap akhir. Ia diperkirakan segera menuntaskan negosiasi dan menaikkan kontrak. Tottenham sendiri diuntungkan dengan keberadaan direktur sepak bola Fabio Paratici yang pernah bekerja sama dengan Conte di Juventus. Tips, Zlatan Ibrahimovic bisa cetak gol ke-400 di usia 40. Zlatan Ibrahimovic menorehkan pencapaian fantastis dengan mencetak gol ke-400 saat usianya sudah 40 tahun. Dia pun memberikan tips tetap tajam meski sudah masuk usia senja bagi pesepak bola. Menariknya, ia seakan merendah sekaligus menyombongkan diri usia itu. Pasalnya, ia mengatakan bahwa dirinya harus menendang lebih pelan lantaran usianya sudah veteran. Saya pikir saya harus memperlambat tembakan saya di usia tua, ucap Ibrahimovic dikutip dari Football Italia. Al-Sadd minta Laporta ke Qatar untuk pulangkan Xavi. Upaya Barcelona memulangkan Xavi ke Camp Nou dilaporkan tak akan mudah. Pasalnya, Xavi masih terikat kontrak dengan klub Liga Qatar Al-Sadd hingga Juni 2023. Kabar terbarunya menyebut Al-Sadd menginginkan Joan Laporta terbang langsung ke Qatar untuk bernegosiasi memulangkan Xavi. Kabar ini diungkap oleh jurnalis Spanyol Jose Alvarez dikutip dari El Chiringuito. Jika Barcelona menolak melakukan hal tersebut, Al-Sadd memastikan tak akan melepas Xavi. Keinginan Al-Sadd agar Laporta datang di Qatar disebut juga tak sekedar untuk membahas Xavi. Al-Sadd kini disponsori oleh Qatar Airways. Maskapai penerbangan ini dilaporkan punya rencana untuk bernegosiasi dengan Laporta demi bisa menjadi sponsor di jersey Barcelona. Lacazette bakal tolak tawaran kontrak baru dari Arsenal. Lacazette tak sering dimainkan di Arsenal pada awal musim. Namun, belakangan ini ia cukup sering dipercaya bermain oleh Mikel Arteta. Ini bisa saja membuat Lacazette terpikir 2 kali untuk cabut dari Arsenal.
Akan tetapi, ternyata hal tersebut tak berpengaruh pada pendirian striker 30 tahun tersebut. Lacazette merasa masa depannya akan lebih cerah jika ia pindah ke klub lain. Lacazette pun disebut tak akan mau membubuhkan tanda tangan di kontrak yang akan disodorkan pihak Arsenal. Dengan demikian, ia bisa bebas bernegosiasi dengan klub lain pada bulan Januari 2022 nanti. Bayern versus Benfica. Pelampiasan Die Roten usai dibantai Gladbach. Bayern bakal menjamu Benfica di Allianz Arena pada matchday keempat Grup E Liga Champions. Namun, Bayern menyongsong laga ini dengan hasil yang kurang konsisten di dua laga terakhir. Mereka disingkirkan Borussia Mönchengladbach dari ajang DFB Pokal dengan kekalahan memalukan 0-5. Die Bavaria kemudian bisa bangkit akhir pekan lalu usai menang 5-2 atas Union Berlin di ajang Bundesliga. Thomas Müller mengatakan bahwa kekalahan atas Gladbach jelas membuat timnya terluka secara mental. Meski demikian, ia tak ingin Bayern larut dengan kekalahan memalukan atas Gladbach. Pasukan Julian Nagelsmann harus menjadi hasil memalukan tersebut motivasi untuk tampil lebih baik di sisa musim ini. Malmo versus Chelsea, Pulisic siap main lagi. Kabar gembira didapat Chelsea jelang duel kontra Malmo di Liga Champions pekan ini. Setelah lama absen, Christian Pulisic siap dimainkan lagi. Chelsea sebenarnya tidak terganggu dengan absennya Pulisic karena mereka masih melaju mantap di Liga Inggris dan Liga Champions. Chelsea kini memuncaki liga dengan keunggulan 3 poin atas Liverpool. Tapi, kini Chelsea jadi membutuhkan Pulisic di lini serang setelah Romelu Lukaku dan Timo Werner absen karena cedera. Dynamo Kiev versus Barcelona, Ansu Fati siap tempur. Barcelona akan menghadapi Dynamo Kiev pada laga keempat Grup E Liga Champions 2021-2022 di Stadion Olimpiade Kiev. Menjelang pertandingan, kabar baik datang untuk Blaugrana karena Ansu Fati siap tempur dalam pertarungan tersebut. Performa Fati memang begitu dinantikan oleh para penggemar Barcelona. Sejak memulai petualangannya di tim senior, ia telah menorehkan 15 gol dan 6 assist dari 49 laga. Pada musim ini, Fati dianggap membuat lini serang Barcelona lebih hidup. Dia sampai dipercaya mendapat nomor punggung 10 warisan Lionel Messi. Manchester United punya modal bagus saat lawan Atalanta. Manchester United melawat ke Galway Stadium, markas Atalanta, dalam pertandingan lanjutan Grup F Liga Champions Rabu 3 November. Tim berjuluk Setan Merah datang dengan kepercayaan diri tinggi. MU memiliki modal bagus untuk melakoni pertandingan ini. Mereka baru saja menang atas Tottenham Hotspur dalam pertandingan Premier League. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer menang 3-0. Solskjaer menganggap Atalanta adalah tim yang memiliki permainan unik. Pada pertandingan pertama, mereka berhasil menang 3-2 di Old Trafford Stadium. Tapi bisa jadi permainan berbeda diterapkan. Atalanta dan MU pastinya punya keinginan yang sama, yaitu selalu menyulitkan lawan di atas lapangan. Karena itulah, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan mesti waspada. MU dan Chelsea lewat, Bellingham bakal gabung Liverpool. Kini kabar bagus didapatkan oleh Liverpool dalam perburuan Jude Bellingham. Sebab kabarnya sang gelandang diklaim telah memilih gabung The Reds ketimbang Manchester United atau Chelsea. Klaim itu dilontarkan oleh ex-gelandang Middlesbrough Craig Hignett. Ia mengklaim Bellingham mengatakan pada orang-orang terdekatnya bahwa ia akan gabung Liverpool selepas keluar dari Borussia Dortmund. Belum lama ini, Direktur Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, mengungkapkan bahwa Jude Bellingham memang diincar sejumlah klub. Salah satunya adalah Liverpool. Tapi Kehl mengatakan Dortmund tak berniat melepas Bellingham. Ia juga menegaskan sang gelandang bahkan tak punya celah untuk cabut dari klubnya.
PSG buka opsi putus kontrak Sergio Ramos. Paris Saint-Germain dikabarkan membuka opsi memutus kontrak Sergio Ramos. Opsi itu mencuat karena PSG mulai habis kesabaran gara-gara Ramos belum kunjung pulih dari cedera sejak direkrut pada musim panas 2021. Rumor tersebut digulirkan media Prancis Le Parisien yang dikutip Marca Senin 1 November. Hingga kini, bek asal Spanyol itu belum menjalani debut bersama PSG. Laporan tentang nominal gaji Sergio Ramos di PSG bervariasi. Ada yang menyebut, mantan kapten Real Madrid itu menerima bayaran 250.000 pounds atau sekitar 4,8 miliar rupiah per pekan. Artinya, Ramos sudah mengantongi sekitar 4 juta pounds atau sekitar 78 miliar rupiah tanpa bermain sama sekali sejak gabung ke PSG pada Juli 2021. Messi mengaku terluka oleh komentar Presiden Barcelona. Lionel Messi mengakui tak pernah diminta untuk bermain secara gratis bagi Barcelona dan mengatakan ia terluka oleh komentar Joan Laporta terkait kepergiannya dari Camp Nou. Usai kepergian Lionel Messi, Joan Laporta mengklaim bahwa ia sempat berharap La Pulga bertahan di Barcelona. Ia juga mengatakan Messi bisa saja bertahan jika ia bersedia bermain tanpa bayaran alias secara gratis. Saya diminta untuk memotong gaji saya sebesar 50% dan saya melakukannya tanpa masalah. Kami berada dalam posisi untuk membantu klub lebih banyak. Keinginan dan hasrat saya dan keluarga saya adalah untuk tinggal di Barcelona, ungkap Messi. Tidak ada yang meminta saya untuk bermain secara gratis. Tetapi pada saat yang sama, menurut saya, kata-kata yang diucapkan oleh Presiden tidak pada tempatnya. Itu menyakiti saya karena saya pikir ia tidak perlu mengatakan itu. Seperti merebut bola dari Anda dan tidak mengasumsikan konsekuensinya atau mengambil alih banyak hal. Ini membuat orang berpikir atau menimbulkan semacam keraguan yang menurut saya tidak pantas saya dapatkan. Lanjut Messi. Barcelona siap akhiri mimpi buruk Donny van de Beek di Manchester United. Barcelona dikabarkan siap mengakhiri mimpi buruk Donny van de Beek di Manchester United dengan mengontraknya pada Januari 2021. Laporan media Spanyol Sport mengungkapkan bahwa Barcelona tertarik untuk mengontrak van de Beek. Namun, situasi keuangan Barca yang buruk membuat mereka mungkin hanya dapat melakukan kesepakatan peminjaman pada bursa transfer Januari. Barcelona sangat membutuhkan keterlibatan pemain yang lebih bisa menyerang dari lini tengah. Dia juga akan dipertemukan kembali dengan Frenkie de Jong. Duo ini membentuk kombinasi lini tengah yang luar biasa selama perjalanan mengesankan Ajax ke semifinal Liga Champions pada 2019. Barcelona dikabarkan siap mengakhiri mimpi buruk Donny van de Beek di Manchester United dengan mengontraknya pada Januari 2022. Liverpool turut ramaikan perburuan striker gagal Real Madrid. Luka Jovic mengalami masa sulit sejak kepindahannya di Eintracht Frankfurt menuju Real Madrid pada musim panas 2019. 2 tahun membela Real Madrid, Luka Jovic tercatat hanya sanggup mencetak 2 gol dalam 38 penampilan di lintas kompetisi. Jika angkat kaki dari Santiago Bernabeu, maka Jovic dipastikan tidak sepi peminat. Klub Liga Inggris, Arsenal dilaporkan telah siap untuk menampung Jovic pada bursa transfer musim dingin 2022. Namun, Arsenal tidak sendirian. Lantaran Liverpool dikabarkan turut meramaikan perburuan tanda tangan Jovic. Dilansir dari VKS, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, secara pribadi telah meminta manajemen untuk mendaratkan Jovic. Lautaro tuntas, Inzaghi desak Inter Milan ikat 2 pilar lain. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mendesak manajemen Nerazzurri untuk segera menyodorkan perpanjangan kontrak pada 2 pilarnya sekaligus mengikuti jejak Lautaro Martinez. 2 pemain tersebut adalah Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic. Dari 2 nama tersebut, barangkali Brozovic yang terbilang mengkhawatirkan. Kontrak gelandang berusia 28 tahun itu akan kadaluarsa akhir musim ini. Jika tak segera diikat, La Binea Mata berpotensi kehilangan Brozovic secara gratisan. Apalagi, klub seperti Barcelona dan Liverpool sudah mengintainya.
Bahkan The Reds disebut sudah merampungkan kesepakatan personal dengan Brozovic. Capello pernah sarankan Allegri agar tak balik ke Juventus. Ex-pelatih AC Milan Fabio Capello mengaku ia pernah memberikan saran kepada Massimiliano Allegri agar tidak balik ke Juventus karena jika ada masalah maka ia yang bakal disalahkan. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia akan menjadi kambing hitam untuk semua masalah, kata Capello seperti dikutip Calcio Mercato. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak kembali. Juventus memiliki DNA pemenang, tetapi saat ini Anda tidak dapat melihatnya, tegasnya. AC Milan tak lagi jadikan Isco prioritas. Kabar mengejutkan datang dari salah satu raksasa Liga Italia Serie A, AC Milan. AC Milan dikabarkan tak lagi ngebet untuk mendatangkan gelandang milik Real Madrid, Isco. Selain karena rentan terkena cedera, usia dan persoalan gaji juga menjadi hambatan bagi AC Milan mendatangkan Isco. Isco juga belum bermain 1 menit pun di Liga Champions musim ini dan baru menjadi starter di 2 pertandingan La Liga sejauh ini. Sementara kontraknya akan berakhir pada musim panas 2022. Nah, itulah tadi gengs kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kita akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!